Allah telah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajar wal layalil ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, ini aksar mufassirin kalau kita buka tafsir, nah itu kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dikatakan 10 hari pertama, yang dikatakan Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وكما نواه أسلفنا الصالحون. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah, fi baitin min buyutillah, dan juga di waktu yang penuh barokah. Sekarang kita masuki malam pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan berkah masjid ini, majelis ini, dan di waktu yang penuh barakah ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatul dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, mungkin sedikit kita akan membahas tentang al-ashrul al-majlisul awal fi fadli asyri Dzulhijjah, keutamaan daripada asyri atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin akan datang baru kita akan bahas tentang kurbannya, tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi ambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Qala al-mu'allif al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Qal al-majlisul awal fi fadli asyri Dzulhijjah, ya, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita tahu ya, para aslafun salihun, ya, orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu mengagungkan, memuliakan 10 hari pada 3 waktu dalam setahun, yaitu yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura. Kemudian al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, dari tanggal 21 Ramadan sampai Asyura. Kemudian al-ashrul awail min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ulama mengatakan di antara 10 hari yang 3 tersebut, yang paling afdal adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah,
yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Li'anna fiha, karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah at-tarwiyah, ada hari tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Wa Arafah, ada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Wa Idul Adha, dan hari raya Idul Adha ada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya di antara yang 10 hari yang di 3 waktu itu, ya, ulama mengatakan, bahkan jumhur kebanyakan ulama mengatakan yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apalagi ada hadis sahih, ya, apalagi Allah telah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajr wal layalil ashr, demi waktu fajar dan demi, iya, malam-malam yang 10. Nah, ini aksar mufassirin, kalau kita buka tafsir, nah, itu kebanyakan ya ahli tafsir mengatakan yang dikatakan, ya, 10 hari pertama, yang dikatakan Allah bersumpah dengan di malam-malam yang 10, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini Allah jika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu agung sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau bersumpahkan, ya, dengan Nabi Allah, demi Rasulullah, yang kita agung, bi abi wa ummi, demi ayah dan demi ibu, ya, karena kita muliakan, kita agung, ya, orang tua kita, Allah, Nabi Muhammad, ya. Begitu juga Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menunjukkan malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Riwayat daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah dari hari-hari al-amalu salih fiha, yang beramal saleh fiha di hari-hari tersebut, ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai, lebih disenangi oleh Allah min hadhil ayyam, lebih daripada hari-hari ini. Enggak ada. Ya. Kita beribadah, beramal saleh, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini enggak ada yang lebih senang, disenangi oleh Allah melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allah sangat senang dengan kita beribadah, kita sholat, ya, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allah sangat senang, ya, Allah lebih senang daripada amal yang kita lakukan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Ya Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah, apakah lebih afdal? Ya, beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, sekalipun orang yang jihad di jalan Allah, masih lebih afdal beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bayangin aja bandingannya jihad. Kita beribadah nih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sama jihad di jalan Allah, masih lebih afdal kita beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Illa, kecuali ada pengecualian. Rajulun, ya, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang ini keluar untuk jihad di jalan Allah bi nafsihi, dengan jiwanya, dirinya dia keluar ikut perang. Wa malihi, dan hartanya semuanya dikeluarin untuk perang, untuk di jalan Allah. Wa lam yarji min dzalika bi syai', dan semuanya itu enggak kembali. Artinya dia gugur, artinya hartanya semuanya udah di jalan Allah, di jalan Allah. Itu baru lebih afdal daripada dia beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau masih salah satu di antara duanya, cuman dia doang gugur, ya, tapi hartanya dia nggak keluarin,
masih lebih afdal beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Atau seluruh hartanya dikeluarin, iya, tapi dia ikut perang tentunya. Akan tapi dia nggak gugur, hartanya habis, dia nggak gugur, tetap masih lebih afdal dia beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, beribadah ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya dikatakan afdal ayyamid dunya ayyamul ashr. Paling afdal hari-hari sedunia, hari-hari setahun adalah ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang paling afdal sekarang. Ya, ibadah kita beribadah, kita beramal, Allah sangat senang, melebihi daripada amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu kita ambil momentum dengan kita banyak beribadah, banyak kita zikir, banyak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anwa'i taat, dengan macam-macam doa. Dengan salatnya kita, dengan zikirnya kita, dengan tilawahnya kita. Terutama dengan apa? Dengan kita membersihkan kita punya hati. Ya, jangan ada rasa hikit, dengki, jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa ujub, bangga diri. Ya, tapi kita harus tawadhu, kita harus sabar. Ya, ini kita ambil momentum di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di sini disebutkan riwayat Sami'tu al-Hasan, saya mendengar daripada Imam Hasan Basri, yahduts an Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas mengatakan, yuqal fi ayyamil ashr bi kulli yawm alf yawm. Dikatakan 10 hari pertama setiap harinya itu sebanding dengan 1000 hari. Satu hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti 1000 hari di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yaum Arafah asyratu alaf. Tapi kalau di hari Arafah itu bandingannya seperti 10.000 hari. Ya, kalau sekarang nih tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya pokoknya selain 9 Dzulhijjah sampai 10 itu ya, kata Sayyidina Anas bin Malik, bikul yawm alf yawm, itu satu harinya itu seperti 1000 hari. Ya, kita beribadah, kita taat di sini seperti kita beribadah 1000 hari. Kita zikir ya, seperti kita berzikir 1000 hari. Tapi ketika hari Arafah ya seperti 10.000 hari. Ya, apa namanya? Perkiraan 3 tahun ya. Kalau 1000 hari ya, kalau 10.000 hari ya perkiraan ya 30 tahun. Seperti kita beribadah 3 tahun ya, 10 hari seperti kita beribadah 30 tahun. Nah, ini makanya sayang sekali ya, kalau kita lewatkan begitu ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya masih lebih Lailatul Qadar ya. Ya, Lailatul Qadar masih lebih karena dia 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Laisa yaum, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, laisa yaum a'zam indallah min yaumil Jum'ah. Tidaklah hari yang paling agung di sisi Allah pada hari Jumat. Laisal asyar, tidakkah hari 10 hari ya yang lebih afdal ya seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Fa innal amal fiha ya'dil amal sana. Karena beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti beribadah ya sebanding dengan satu tahun, beramal dengan satu tahun. Nah, itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau Sayyidina Anas bin Malik seperti 1000 hari, kurang lebih 3 tahun. Nah, ini makanya kita dianjurkan untuk yang namanya menghidupkan daripada ya malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Atau utama di malam harinya kita banyak kita hidupkan, di siang harinya kita berpuasa. Sayyidina Hafsah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyam Asyura wal Ashr wa 3 ayyam min kulli syahr. Kata Sayyidina Hafsah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa Asyura dan enggak pernah meninggalkan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau yang tanggal 10-nya kagak ya, karena hari raya Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa 3 ayyam min kulli syahr. Dan 3 hari pada setiap bulannya. Nah, kata Sayyidina Hafsah, istri Nabi, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi enggak pernah meninggalkan puasa Asyura. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian 3 puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam 10. Wa amma qiyamul layalil ashr fa mustahab. Adapun menghidupkan malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mustahab, disunnahkan. Apalagi malam hari raya Idul Adha. Kan dikatakan, ya, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Adha, maka hatinya itu akan dihidupkan oleh Allah, yang mana hati-hati itu orang pada mati, ya, pada lupa, tapi di hatinya hidup, ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam yang doanya itu enggak ditolak. Di antaranya malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza dakhala al-ashr ijtahada ijtihadan hatta yakad yaqdir alih. Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau itu beribadah sungguh-sungguh. Ya. Ibadahnya, taatnya dia naik lonjak. Benar-benar dia beribadah hatta yakad yaqdir alih, sampai dia hampir enggak mampu. Hampir tidak mampu. Saking sungguh-sungguhnya dalam ibadah. Udah hampir enggak kuat. Ya, sudah hampir enggak kuat. Ruwiya anhu, diriwayatkan juga, ya. Gal dikatakan la tudfi'u surujakum layalil ashr. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maksudnya jangan tidur. Ya, jangan tidur, tapi isi untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Istihbabul iktsar minadz dzikr. Disunnahkan memperbanyak zikir fiha di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqad dalla alaihi qaulullahu azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah, dan mereka menyebutkan, mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang maklum, yang sudah diketahui. Fa innal ayyamal ma'lumat, apa itu hari-hari maklumat? Hiya ayyamul ashr inda jumhuril ulama. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama yang dikatakan ayyamul ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah katakan wa yadhkuru ismallah. Mereka menyebut, mengingat nama Allah. Kalau kita banyak mengingat Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita termasuk yang dikatakan oleh Allah wa yadhkuru ismallah. Dan mereka senantiasa dan terus mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu. Ingat, Allah katakan pakai fi'il mudhari. Ya, Allah enggak katakan pakai fi'il madi. Kalau fi'il madi kan berarti yang sudah lalu. Wa dzakaru ismallah. Tapi Allah berkatakan wa yadhkuru ismallah. Nah, fi'il mudhari fil hal wal istiqbal. Sekarang dan akan datang. Ya, jadi ya, kalau kita akan datang termasuk kita kan. Kalau kita kita banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka kita termasuk bagian yang dikatakan oleh Allah wa yadhkuru ismallah. Dan mereka orang yang senantiasa
menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Makanya kita banyak yang menyebut nama Allah, terutama kalimat zikir la ilaha illallah, tahlil. Disebutkan dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dia bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zam wala ahab ilahi al-amal innallaha fihinna min hadhil ayyamil asyar. Tidaklah hari-hari yang paling diagungi, paling dicintai, disenangi oleh Allah, beramal di sisi Allah melebihi daripada hari-hari ini. Enggak ada. Fa'akthiru, kata Nabi, maka perbanyaklah fihinna, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, minat tahlil wa takbir wa tahmid. Dan kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, kita mengucapkan takbir Allahu akbar, kita mengucapkan makanya kalau dalam mazhab lain itu sudah disunahkan takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, karena di situ ada takbir, tahmid dan tahlil, takbir dan tahmid. Fa innaha, sesungguhnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ayyamut tahlil, hari-hari disunahkan untuk kita banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah, wa takbir wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sana, dan berpuasa pada satu hari, puasa pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah seperti kita berpuasa 1 tahun. Wal amal fihinna yudaif bi 700, dan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, yang paling tingginya. Ya, kita tahu al-amal, ya, amal kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10, ya, sampai paling banyak 700 kali lipat. Nah, ketika kita beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah, diambil yang paling tinggi, yaitu akan diganjar 700 kali lipat. Dianjurkan, ya, dan untuk yang namanya berzikir dan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, terutama ya nanti pada hari Arafah. Ya, terutama nanti pada hari Arafah. Karena hari tersebut adalah ya, hari yang paling afdal dalam setahun. Ya, hari yang paling afdal. Apalagi hari itu diturunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinan, dan saya ridha Islam adalah sebagai agama. Dan ayat itu turun pada hari Jumat dan pada hari Arafah. Hari Jumat dan hari Arafah. Ada orang-orang Yahudi, kalau sampai dia mengatakan, ya, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal Yahud, seorang dari Yahudi mengatakan, ya Amiral Mukminin, ayat fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian di Al-Quran, ya, lau alaina, kalau itu ada pada ayat kami, orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi, nazala, diturunkan untuk orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yawma idan, maka aku jadikan hari itu adalah hari raya. Ya, hari itu adalah hari raya. Kenapa? Karena ayat itu luar biasa. Allah sempurnakan agama. Allah sempurnakan agama, sempurnakan iman, dan Allah ridho Islam sebagai agama. Udah, cukup udah itu. Ini terakhir ya, tentang Arafah. Disebutkan dalam satu riwayat, hari Arafah adalah ma min yaum, hari yang Allah aktsar, paling banyak sekali, an yu'tigallahu fihi abidan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari belenggu api neraka minan-nar. Wa innallaha yubahi malaikatahu, dan Allah berbangga dengan para malaikatnya. Ashhidu, saksikanlah mereka. Unzuru ila ibadi,
lihatlah kepada mereka, atauni sya'atan wa gubara, mereka datang kepadaku dalam rambut yang acak-acakan dan penuh dengan debu. Mereka datang wukuf di Arafah. Fa idza kana yaum Arafah, di hadis yang lain, jika ketika pada hari Arafah, yanzilullah ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Nah, itu maksudnya Allah perintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia. Fayubahi bihimul malaikah, Allah berbangga dengan para malaikat. Unzuru ila ibadi, nah, lihatlah para hamba-hambaku. Atau nisyatan wa gubara, mereka datang dengan rambut yang kusut, kemudian juga penuh dengan debu. Min kulli fajjin amik, dari segala penjuru dunia. Ushidukum, saksikanlah kalian, anni qad ghafartu lahum, saya akan ampuni dosa-dosa mereka. Fataqulul malaika ya Rabb fulan murhik, ya Rabb fulan telah bermaksiat lah, ini cuman apa namanya, enggak sebenar-benarnya ibadah. Qad ghafartu lahum, kata Allah, aku telah ampuni mereka. Fama min yaum aktsar atiqa minan nar min yaum Arafah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya pada hari Arafah, terutama orang yang lagi wukuf di Arafah. Terutama bagi ada orang yang wukuf di Arafah ini akan diampuni oleh Allah. Bahkan a'dhamu dzanbi, dalam hadis dosa yang besar, paling besar, yaitu apa? Man waqafa bi Arafat, orang yang wukuf di Arafat, wa dhanna anna Allah lam yaghfir lah, dan dia menyangka Allah enggak ngampuni. Allah enggak ngampun, itu termasuk dosa yang paling besar. Siapapun orang yang wukuf di Arafah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ya, kibarut tabi'in, pembesar tabi'in bernama Muhammad bin Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir, ya, beliau telah haji sebanyak 33 kali haji. Nah, lagi di wukuf di Arafah nih, lagi di padang Arafah. Dia ini berdoa dengan mengatakan, ya Rabb, laqad hajjajtu 33 hajjah. Ya Allah, aku telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Al-awwal li, haji yang pertama untuk aku, untuk menggugurkan kewajiban. Wa tsaniyah li ummi, haji yang kedua aku hadiahkan untuk ibu. Wa tsalitsah li abi, haji yang ketiga aku hadiahkan untuk ayahku. Wa bagiyah, sedangkan sisanya 30, uhdiha liman waqafa bi Arafat lam yataqabbalu, aku hadiahkan ya bagi orang yang berada di wukuf di Arafah tapi dia enggak diterima oleh Allah, tapi dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bermurah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa seperti itu, sami'a hatifan. Ini Al-Imam Ibn Munkadir, dia mendengar ada suara. Ya, hatif. Ya, hatif itu adalah suara yang enggak ada wujudnya. Nah, itu hatif. Termasuk HP ini hatif. HP ini hatif. Kan enggak kelihatan orang ngomong di sini, tapi ada suara yang keluar. Dia mendengar hatifan. Ya benar Munkadir. Wahai Ibn Munkadir, atatakarram bil malikil karam, atajud bil malikil jud. Inna Allaha qad ghafara man waqafa bi Arafat qabla an yakhluqa Arafat bi alfaya. Wahai Ibn Munkadir, engkau ingin bermurah dengan Maha Allah yang Maha Pemurah. Engkau ingin mendermawan dengan Allah yang Maha Dermawan. Inna Allaha, Allah telah janji, sesungguhnya Allah ya, telah berjanji sebelum Allah ciptakan Arafat 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafat, Allah telah berjanji Allah akan ampuni orang yang berada wukuf di Arafah, siapapun dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dia. Jadi apa namanya? Ya, siapapun orang yang berada di wukuf di Arafah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ru'ya syaitan. Ya, disebutkan, dikatakan ma ru'ya syaitan. Tidaklah syaitan itu dilihat. Yauman, pada satu hari, huwa fihi, yang mana syaitan itu asgar, paling kecilnya bentuknya. Wala adhar, wala agar, paling hinanya. Ya. Wa aghyad minhum, paling marah murkanya syaitan.
atau iblis yaum Arafah, melebihi pada hari Arafah. Kalau udah hari Arafah itu setan kecil. Bahkan dalam satu riwayat seperti zubab, seperti lalat kecil itu. Lebih yang terhina. Ya, benar-benar terhina. Wa madzaka? Kenapa kok setan itu benar-benar terhina, benar-benar itu kecil, benar-benar itu dalam keadaan jelek seperti itu? Lima yara min tanazzulir rahmah. Karena iblis atau setan ini melihat rahmat Allah begitu banyak turun pada hari Arafah. Wa tajawazallahu an dzunubil idham. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang besar pada hari raya, pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Begitu banyak. Iblis itu melihat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bahkan orang yang wukuf di Arafah itu bahkan bukan dosa kecil aja, dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak Allah mengampuni dosa-dosanya. Setan begitu hina, setan itu begitu marah, murka dan kecil. Bahkan disebutkan Abu Utsman As-Sabuni dikatakan bahwasanya ada seseorang fakuntu asiru billail. Ceritakan bahwasanya saya pernah jalan di satu malam. Amsi baina jibal wa asdar. Dan saya melihat masuk dia ke benua Eropa ya, bukan di daerah Arab, di benua Eropa. Saya melihat ada jibal, ada gunung-gunung, wa asdar dan pohon-pohon. Fa nadartu, dan saya melihat fa idza raqibun ba'ir. Dan saya melihat ada orang menaiki onta. Fa zadatu ru'ban wa dzalika li annahu la yakunu bi biladir rum ba'ir. Saya heran. Kenapa? Karena negara Eropa, daerah Romawi itu nggak ada yang namanya onta. Yang ada onta itu di negeri Arab, gurun pasir itu onta. Tapi di Eropa nggak ada. Tapi ini ada orang lagi naik onta. Fakultu subhanallah fi biladur rum raqib ba'ir. In hadza la'ajab. Maha suci Allah. Di negeri Eropa, negeri Romawi, orang menaiki onta, ini ajaib. Falamman taha ilayya. Kemudian orang itu dekat kepadaku. Ya Abdullah, man anta? Ditanya. Sama As-Sabuni ini. Siapa kamu? Kok kamu naik onta di negeri Romawi ini? Lalu orang ini mengatakan, yang di atas onta ini mengatakan, la tas'al, jangan kau tanya. Ini ara ajaban fa akhbirni. Karena saya kaget, saya ini heran. Tolong kasih tahu, kamu itu siapa? La tas'al, katanya. Jangan kamu tanya, katanya. Tetap ngotot nanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Ditanya. Lalu dijawab, ana iblis. Saya ini adalah iblis. Wa hadza wajhi min Arafah. Ini adalah wajah saya ketika hari Arafah. Lagi kita benar hari Arafah. Begitu jelek, begitu hina. Wafaqduhum asyiyah al-yawm attala alaihim. Saya bertemu mereka di sore hari dan saya melihat mereka pada hari Arafah. Fa nazalat alaihimul maghfirah. Ampunan Allah turun kepada mereka. Wa wahaba ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka dan sebagian yang lainnya itu saling mengasihi. Fadakhalani alham wal huzn wal ka'abah. Saya sumpah, kata iblis. Saya sedih. Saya hancur, katanya. Wa hadza wajhi, dan ini wajah saya ketika di hari Arafah. Ini begitu hancurnya begitu hancurnya iblis ketika pada hari Arafah, karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunan. Bahkan diriwayatkan Ibrahim bin Al-Hakam, inna abwaabas sama tuftah kulla lailah 3 marrat. Sesungguhnya pintu-pintu langit setiap malam itu
dibuka sebanyak 3 kali. Wa fi lailatul jum'ah sab'a marrat, dan pada malam Jumat 7 kali. Wa fi lailati arafah 9 marrat, dan di malam Arafah pintu-pintu langit terbuka sebanyak 9 kali. Begitu banyak. Ya, begitu banyak ya, dibuka ya pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Auza'i, Al-Imam Auza'i mengatakan, adraktu aqwaman, saya mendapatkan aqwam, ulama-ulama ya, kanu yukhbi'una al-hajat, mereka itu menyimpan hajat-hajat mereka liyaumi Arafah, untuk hari Arafah. Mereka ada hajat kepada Allah, ada perlu kepada Allah. Ini doanya jangan dibaca dulu. Hajatnya jangan diutarakan. Nanti diutarakan di hari Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah hari ijabah, hari yang paling afdal. Kemudian pada hari Arafah mereka minta, yang mereka simpan itu mereka utarakan. Ya. Dan Imam Auza'i mendapatkan agwaman ya, orang-orang yang di atasnya mereka seperti itu. Makanya kita kalau ada hajat, perlu benar-benar ada hajat, kebutuhan ya, ukhrawi atau duniawi, kita minta. Ya, nanti pada hari Arafah, pada Lailatul Arafah, pada malam Arafah, dan juga hari Arafah. Kita dianjurkan ya, untuk memperbanyak baca zikir, tahlil, ya, takbir dan tahlil. Ya, mungkin antum juga sudah pada dapat ya, di WA, di grup ya sudah ada. La ilaha illallah adadal layali wa duhur, la ilaha adadal ayami wa suhur, la ilaha adadal amwajil duhur ya. Itu baca. Pagi hari 3 kali, atau di sore hari 3 kali, di malam hari 3 kali, atau 10 terserah ya, paling dengan kita baca zikir bagaimana para salafun saleh mereka baca seperti itu. Dan yang dipilih ya adalah kalimat la ilaha illallah, karena kita berada di hari-hari yang paling afdal, kita membaca zikir yang paling afdal. Afdalul dzikri la ilaha illallah, afdalul zikir yaitu dengan kita membaca la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan di 10 hari pertama ya di bulan Dzulhijjah ini ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan nanti di akhirat masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, wa lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakal ihnahya wa alaiha namud wa alaiha nubathir insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awradi wa aminir rawadi waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi wal muslimina amin ya rabbi asma wa la tajudna
لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم وآله وصحبه لا تشرك به والحمد لله محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.